Kalau kau bisa buat adik berjalan, ku nikahi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah teriknya matahari kota yang hiruk-pikuk, seorang wanita kaya turun dari mobil mewah hanya untuk memarahi seorang pemulung bau yang dianggap mengganggu jalan. Tapi tanpa ia tahu, pemulung itu menyimpan sesuatu yang bisa mengubah hidup adiknya selamanya. Bayangkan, hanya dengan sebotol cairan kuning dan tangan dekilnya, pemulung itu mengusap kaki gadis lumpuh yang tak pernah berdiri selama 2 tahun. Dan tiba-tiba, sesuatu terjadi. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Namaku Darman. Sudah belasan tahun aku hidup di pinggiran kota, menggantungkan hidup dari tumpukan sampah dan belas kasih orang-orang yang bahkan enggan menatap wajahku. Bajuku compang-camping, tubuhku bau matahari dan debu, dan orang-orang sering menutup hidung saat aku lewat. Tapi aku tidak marah, aku sudah terbiasa. Pagi itu, seperti biasa, aku menelusuri trotoar panjang di kawasan perkantoran. Di tangan kiriku tergenggam erat sebuah botol plastik bening berisi cairan kuning yang selalu kesebut warisan kakek. Tak banyak yang tahu, cairan itu bukan sekedar air. Di dalamnya terkandung ramuan dari akar dan daun hutan yang dulu diajarkan kakekku, seorang tabib desa yang dihormati sebelum kami terusir karena fitnah. Saat aku melewati salah satu sudut sepi, aku melihat seorang gadis muda duduk di kursi roda, matanya menatap kosong ke arah jalan raya. Rambut hitamnya tergerai, wajahnya pucat, dan tangannya menggenggam gagang kursi dengan erat. Sekilas aku bisa melihat napasnya gemetar, seperti sedang menahan sakit atau kesedihan yang terlalu lama dipendam. Tiba-tiba, dari arah samping, sebuah motor melaju kencang, oleng, dan hampir menabraknya. Aku berlari sekuat tenaga, tubuhku menubruk kursi rodanya hingga menjauh dari bahaya. Napasku terengah, lututku lecet menghantam aspal, tapi gadis itu selamat. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah tergesa. Seorang wanita tinggi dengan blazer merah menyala menghampiri. Wajahnya cantik, penuh percaya diri, tapi tatapannya tajam, menusuk seperti pisau. Ia langsung memeluk gadis di kursi roda, lalu menatapku dengan jijik. "Kamu ngapain pegang-pegang adikku?" bentaknya. "Aku cuma nolong," jawabku pelan. Dia melihatku dari atas sampai bawah. Bajuku kotor, tanganku hitam bekas sampah, dan botol cairan kuning di genggamanku mungkin membuatku tampak seperti pengemis gila. "Apa itu?" "Racun," ujarnya meremehkan sambil menunjuk botolku. Aku hanya diam, tapi sesuatu dalam hatiku memberanikan diri untuk bicara. "Adikmu kenapa duduk di kursi roda?" tanyaku. Wanita itu mencibir, "Bukan urusanmu dan jangan sok tahu." "Aku bisa bantu dia jalan lagi," kataku. Dia tertawa sinis. "Kamu, pemulung, jangan mimpi." "Aku serius," balasku. "Kalau Allah izinkan, aku bisa bantu." Dia terdiam sejenak, lalu dengan nada menghina, ia berkata, "Kalau kamu bisa sembuhkan kaki adikku, aku rela jadi istrimu." Lalu ia tertawa. Aku tidak tertawa. Aku hanya menatap wajah adiknya yang sejak tadi tak bersuara, tapi air matanya jatuh perlahan. Saat itu aku tahu, aku tidak sedang berurusan dengan sekedar tantangan, tapi harapan seseorang yang hampir padam. Dan aku tak bisa membiarkannya padam begitu saja. Pagi itu belum sepenuhnya tenang ketika aku duduk di sisi trotoar, tak jauh dari tempat kejadian. Lalu lintas mulai padat, tapi pikiranku terjebak pada pertemuan singkat dengan dua wanita itu. Gadis di kursi roda, dan kakaknya yang seperti berduri, tapi penuh cinta dalam sikapnya yang keras. Di tanganku masih kugenggam botol kuning warisan kakek. Cairan di dalamnya bergoyang pelan setiap kali angin menyentuh botol itu.
Baunya menusuk, tapi bagi yang tahu, di dalamnya tersembunyi sesuatu yang tidak dimiliki rumah sakit manapun. Ramuan dari hati dan ketulusan. Dulu waktu kecil, aku sering melihat kakek memijat orang lumpuh dengan cairan ini. Tangannya menari di atas kulit yang mati rasa, dan perlahan, harapan itu kembali. Tapi setelah beliau wafat, tak ada yang percaya lagi. Mereka menyebutku penipu, gila, bahkan sesat. Aku tak melawan, hanya memilih diam dan pergi. Sejak itu, hidupku seperti daun kering yang terombang-ambing di jalanan kota. Dan kini, entah mengapa, hatiku bergetar saat melihat gadis itu. Ada cahaya yang tertutup debu, ada semangat yang tenggelam dalam diamnya. Aku tak tahu siapa mereka atau dari mana datangnya, tapi saat aku menatap matanya, aku merasa seolah bertemu dengan nasibku sendiri. Tiba-tiba suara langkah cepat mendekatiku. Aku menoleh dan mendapati wanita berbaju merah itu berdiri di hadapanku lagi. Tapi kali ini wajahnya tidak segarang tadi. Aku minta maaf soal tadi, katanya setengah enggan. Aku hanya mengangguk. Namaku Alika. Adikku Livia, dia lumpuh sejak 2 tahun lalu. Kecelakaan, kami sudah kemana-mana. Semua dokter bilang peluangnya 0, lanjutnya. Aku bukan dokter, kataku pelan. Justru itu masalahnya, kamu pemulung. Aku nggak tahu apa yang kamu bawa, dan aku juga nggak yakin kamu waras. Tapi, ia menarik napas panjang. Tadi, adikku bilang dia ingin mencoba. Aku menoleh dan melihat dari kejauhan, Livia memperhatikanku diam-diam dari balik kursi rodanya. Matanya bukan lagi mata orang yang putus asa, tapi mata yang menaruh harapan, kecil, rapuh, tapi nyata. Aku berdiri pelan, mendekat ke arahnya. Kutunjukkan botol kuning itu padanya. Ini bukan sulap, kataku lembut. Tapi, kalau kamu mau percaya, kita bisa coba. Livia mengangguk, perlahan, sangat perlahan. Sementara itu, Alika memalingkan wajah seolah tak ingin terlihat terlalu percaya pada omongan orang seperti aku. Tapi, di dalam hatinya, aku tahu keyakinannya sedang diuji oleh sesuatu yang lebih besar dari logika, harapan yang tak bisa dibeli oleh uang, dan botol kuning ini mungkin satu-satunya kunci yang tersisa. Alika berjalan mondar-mandir di balkon apartemen mereka malam itu. Lampu kota berpendar di balik jendela kaca besar, tapi pikirannya kusut. Ia memandangi adiknya yang tertidur di kursi roda dengan selimut menutupi kakinya yang kurus dan tak bergerak. Dalam hatinya, Alika tak percaya bahwa ia benar-benar mengizinkan seorang pemulung asing menyentuh tubuh adiknya. Tapi saat ia melihat mata Livia sore tadi, mata yang menyimpan secercah hidup yang sudah lama padam, Alika tahu ia tak bisa lagi bersandar hanya pada rumah sakit, dokter, atau uang. Pagi berikutnya, Darman datang seperti janji. Ia hanya membawa tas kecil yang sudah robek di sisi kanan dan botol cairan kuning yang tampak semakin kusam. Ia berdiri kikuk di ambang pintu apartemen mereka, tak berani melangkah masuk hingga Alika sendiri yang mengizinkan. "Jangan pikir aku percaya padamu," kata Alika ketus sambil menyilangkan tangan. Darman mengangguk pelan. "Aku izinkan kau mencoba, tapi sekali saja. Kalau ada tanda-tanda aneh atau adikku kesakitan, kamu keluar, dan aku pastikan kamu nggak bisa mendekat lagi." "Baik," jawab Darman. Dia berlutut perlahan di hadapan Livia yang duduk tenang, tampak sedikit gugup. Tangan Darman gemetar saat membuka tutup botol dan aroma pekat langsung menyebar ke seluruh ruangan. Alika mengernyit, hampir menutup hidung, tapi Livia hanya menunduk dan bersiap. "Ini mungkin agak hangat," ucap Darman lirih sambil menuangkan sedikit cairan ke telapak tangannya. Dengan lembut, ia mulai menggosok betis Livia. Gerakannya pelan dan teratur, seperti ada irama yang tak terdengar, tapi mengalir dari telapak tangan ke otot, dari urat ke tulang, dari rasa ke rasa. Beberapa menit berlalu, tak ada yang bicara, bahkan nafas pun terasa berat. Lalu tiba-tiba Livia menegang, ia menggigit bibir bawahnya, matanya membesar. "Kak, aku merasa sesuatu," bisiknya pelan. Alika langsung mendekat. "Apa? Sakit?" Livia menggeleng. "Bukan, tapi
hangat, seperti ada aliran di dalam kakiku. Darman berhenti sejenak, menatapnya, lalu melanjutkan pijatannya, kini dengan tekanan sedikit lebih kuat. Botol kuning diletakkan di samping, tapi seolah isinya menyebar ke seluruh tubuh Livia. Dan saat sesi itu berakhir, Livia mulai menangis. Aku bisa merasakan kakiku, Kak. Aku bisa rasakan. Alika terpaku, matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tetap mengatup rapat. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan pemulung itu. Namun, dalam hatinya, guncangan mulai pecah. Bukan karena ramuan yang bekerja, tapi karena dia mulai takut. Takut jika janji yang ia lontarkan dulu sebagai olok-olok ternyata akan menjadi nyata. Dan di dalam pikirannya, perlahan kalimat itu bergema kembali. Setelah hari itu, sesuatu berubah di rumah Alika dan Livia. Bukan hanya karena Livia mulai bisa merasakan kakinya, tapi karena untuk pertama kalinya, ada orang asing yang datang dan justru membawa harapan. Setiap pagi, Darman datang tanpa diminta. Ia selalu membawa botol kecil berisi cairan kuning yang sama. Ia tidak pernah menuntut bayaran, tidak juga menuntut dihormati. Ia hanya duduk, menyapa dengan senyum malu, lalu mulai bekerja dengan tangan yang penuh keyakinan. Alika mengamati dari jauh. Dalam pikirannya masih berkecamuk berbagai pertanyaan. Siapa sebenarnya Darman? Dari mana asalnya? Kenapa bisa memiliki ramuan yang bahkan dokter pun tak bisa jelaskan? Ia mulai mencari tahu. Ia bertanya ke beberapa orang di sekitar gedung, bahkan sempat mencoba mencium bau ramuan itu untuk memeriksa kandungannya. Bau getir seperti akar dan daun tua yang difermentasi. Tak ada satupun yang bisa menjelaskan. Suatu malam, saat Livia sudah tertidur setelah sesi terapi, Alika mendekati Darman yang sedang duduk di teras apartemen, menatap langit dengan wajah letih. Aku nggak percaya kamu bisa lakukan ini, kata Alika pelan. Darman menoleh. Aku juga nggak percaya bisa bertemu kalian. Ramuan itu, apa isinya? Tanya Alika, nada suaranya kini lebih lunak, tidak lagi menuduh. Darman membuka mulutnya pelan. Waktu kecil, aku tinggal bersama kakek. Dia tabib di kampungku. Tapi orang-orang menuduhnya tukang sihir. Mereka bakar rumah kami. Kakek meninggal. Aku kabur, dan sejak itu hidup di jalanan. Alika terdiam. Cerita itu terlalu kelam untuk diucapkan tanpa rasa sakit. Ramuan ini warisan kakek, dari daun dan akar yang bahkan aku sendiri nggak tahu namanya. Tapi aku tahu satu hal, kalau tangan ini digunakan dengan niat baik, insya Allah selalu ada jalan. Alika menunduk, rasa bersalah mulai merambat di dadanya. Ia ingat betul bagaimana dulu ia tertawa meremehkan Darman, menantangnya dengan janji yang bahkan tak pernah ia niatkan. Tapi kini, Livia mulai bisa menggerakkan jari kakinya. Itu nyata, itu terjadi di depan mata, dan semua bermula dari botol kuning yang dulu ia anggap menjijikkan. Dalam sunyi malam itu, Alika mulai melihat Darman bukan lagi sebagai pemulung, tapi sebagai seseorang yang mungkin justru lebih tulus dari semua orang kaya yang pernah ia kenal. Namun, semakin besar harapan itu tumbuh, semakin besar pula bayangan ketakutan menghantui, karena ia tahu jika Livia sembuh sepenuhnya, maka janjinya bukan lagi sekadar olok-olok, itu bisa menjadi takdir. Angin pagi berhembus lembut saat Darman kembali datang ke apartemen itu. Kali ini, Livia sudah menunggunya di kursi roda dengan wajah lebih cerah. Senyum kecil yang dulu jarang terlihat, kini mulai sering menghiasi bibirnya. Alika duduk di sudut ruangan, masih bersilang tangan, tapi pandangannya tak lagi tajam, lebih ke arah cemas, seolah hati dan pikirannya saling tarik-menarik. Darman meletakkan botol kuningnya di atas meja, membuka tutupnya perlahan, lalu menatap Livia. Kita mulai ya, ucapnya lirih. Livia mengangguk, wajahnya tenang, tapi di matanya ada getaran harapan yang belum pernah ia rasakan selama 2 tahun terakhir. Sejak kecelakaan mobil itu, hidupnya seakan terhenti. Dunia berputar, tapi tubuhnya tetap di kursi roda. Darman mengusap telapak tangan dan betis Livia dengan cairan ramuan. Perlahan, ia mulai memijat titik-titik tertentu di sekitar lutut, betis, dan pergelangan kaki.
Tangannya bergerak seperti sedang mengikuti peta yang tak terlihat, mengulang pola yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa menit berlalu tanpa suara, hingga tiba-tiba, "Aku merasa gelih," ujar Livia pelan. Alika langsung menoleh. "Serius?" Livia menatap kakinya sendiri, lalu mencoba mengangkat jari-jarinya. Sedikit, sangat sedikit, tapi cukup untuk membuat air matanya jatuh. "Aku bisa gerakan, sedikit banget, tapi aku ngerasa," serunya, suara bergetar oleh haru. Darman menghentikan pijatannya sejenak, lalu menatap Livia dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah." Alika berdiri perlahan dari tempat duduknya, mendekat tanpa sadar. Ia jongkok di sebelah adiknya, menyentuh jari kaki Livia, lalu memandang Darman. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu bukan karena kebencian, tapi karena kekaguman. Namun Darman hanya menunduk. "Aku nggak janji bisa sembuhkan sepenuhnya, aku cuma berusaha," katanya. Tapi bagi Livia, itu bukan sekadar usaha, itu mukjizat. Sejak hari itu, jadwal terapi menjadi rutinitas, pagi dan sore, kadang malam jika Livia merasa tegang. Setiap sentuhan Darman membawa harapan baru. Setiap tetes ramuan menggerakkan sesuatu di tubuh Livia yang sudah lama mati rasa. Dan setiap hari pula, Alika semakin bingung. Ia mulai sering memperhatikan Darman diam-diam, cara dia duduk bersila, cara dia bicara pelan, bahkan cara dia tersenyum sambil memandangi langit sore. Bingung karena ia mulai takut akan janjinya sendiri, takut bahwa di balik tubuh kumal dan bau peluh itu ada seseorang yang membuatnya tak bisa berhenti memikirkan. Tapi di balik semua kehangatan yang mulai tumbuh itu, Darman tetap menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun, sesuatu yang bisa meruntuhkan semua ini hanya dalam satu malam. Hari itu terasa berbeda. Udara pagi lebih hangat dari biasanya, dan sinar matahari menembus lembut ke dalam ruang tamu. Livia duduk di kursi rodanya sambil menatap keluar jendela, senyum kecil menggantung di bibirnya. Ia menunggu. Saat suara langkah kaki mendekat dari lorong apartemen, wajahnya langsung berseri. Darman datang, seperti biasa, membawa botol kuning yang kini tak lagi dianggap aneh. Di belakangnya, Alika berjalan pelan, membawa handuk kecil dan air hangat. Suasana rumah itu berubah sejak kehadiran pria kumal itu. Darman duduk di lantai, bersila seperti biasa. Ia menatap Livia, yang hari itu tampak lebih semangat. "Kita coba berdiri hari ini," katanya dengan suara tenang. Alika langsung menoleh cepat. "Apa nggak terlalu cepat?" tanyanya cemas. "Tergantung Livia, kalau dia siap, kita bantu pelan-pelan." Livia mengangguk yakin. Darman mulai seperti biasa, mengoleskan cairan ke betis dan paha Livia. Jemarinya menekan titik-titik yang sama dengan gerakan teratur dan lembut. Suasana menjadi sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar. Setelah beberapa saat, Darman berhenti. Ia memegang kedua tangan Livia. "Sekarang, coba berdiri. Aku di sini." Livia menarik napas panjang. Ia menatap Darman, lalu Alika, lalu kembali ke lututnya sendiri. Perlahan, sangat perlahan, ia menggeser tubuhnya ke depan. Tangan Darman menopang kedua sisi lengannya. Livia menunduk, mencoba mengangkat tubuhnya dari kursi. Untuk sesaat, tak ada yang terjadi. Lalu, Livia mulai berdiri, lututnya gemetar. Ototnya belum terbiasa menopang tubuhnya sendiri. Tapi dia berdiri. Walau masih dipapah, tapi itu pertama kalinya ia merasakan tanah di bawah telapak kakinya lagi. Air matanya jatuh. "Ya Allah, aku berdiri. Kak, aku bisa berdiri," isaknya, tak sanggup menahan haru. Alika menutup mulutnya, tak percaya. Ia berlari mendekat, memeluk adiknya, dan menangis bersamanya. Darman tetap diam. Ia tak ingin menjadi pusat perhatian. Baginya, momen itu adalah milik Livia, milik Alika, milik harapan yang selama ini mereka tanam dalam hati yang luka. Tapi saat Alika menatap Darman dari balik pelukannya dengan mata sembab, ada getaran yang berbeda.
Ia menatapnya bukan lagi sebagai orang asing, bukan lagi sebagai pemulung, melainkan sebagai seseorang yang telah menepati janjinya tanpa pernah meminta imbalan apapun. Namun, Darman hanya tersenyum kecil, lalu membisikkan kalimat yang tak pernah Alika lupakan. Jangan syukuri aku, syukurilah Allah, aku cuma perantara. Dan di balik senyumnya yang sederhana itu, tersimpan sesuatu yang belum mereka tahu. Sesuatu yang bisa meruntuhkan semua ini sewaktu-waktu. Sejak hari Livia berhasil berdiri, segalanya berubah cepat. Rumah yang tadinya sunyi dan penuh bayang-bayang luka, kini menjadi tempat tawa dan semangat. Livia mulai berlatih berjalan setiap pagi, dibantu oleh Darman dan Alika yang selalu siaga di sisinya. Setiap langkah, setiap goyangan tubuh adalah kemenangan kecil yang dirayakan dengan senyum dan tangis yang tak lagi disembunyikan. Bahkan para tetangga yang sebelumnya mencibir Darman, kini mulai melihatnya dengan cara berbeda. Beberapa dari mereka menyapa saat ia datang, bahkan ada yang menawarkan segelas teh. Baju compang-campingnya masih sama, wajahnya tetap dipenuhi peluh dan debu jalanan, tapi sorot matanya kini membawa harapan. Alika mulai mencatat semua perkembangan adiknya. Ia merekam video latihan jalan, menuliskan perubahan yang terjadi setiap minggu, bahkan mulai membaca ulang semua hasil ronsen dan rekam medis lama Livia. Semua diagnosa dari dokter tak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dan Alika tahu bukan karena mereka salah, tapi karena keajaiban itu tak bisa dirumuskan dengan logika. Suatu malam, saat Livia sudah tertidur dan Darman hendak pamit, Alika menahannya di depan pintu. "Tunggu sebentar," ucapnya pelan. Darman menoleh. Ia melihat tangan Alika menggenggam sesuatu. "Aku tahu kamu nggak pernah minta bayaran, tapi ini untukmu, sedikit uang dan baju bersih, kamu bisa pakai besok." Darman menatap bungkusan itu, diam, lalu menggeleng pelan. "Terima kasih, tapi belum waktunya aku menerima itu." "Kenapa?" tanya Alika pelan. "Aku belum selesai, belum waktunya berpindah dari tanah ke bangku empuk. Kalau aku terima sekarang, mungkin tanganku nggak sehangat hari ini." Alika tercekat. Kalimat itu begitu sederhana, tapi menghantam keras ke dalam hatinya. Ia mulai melihat Darman bukan hanya sebagai penyembuh adiknya, tapi sebagai seseorang yang hidup bukan untuk dihormati, melainkan untuk memberi manfaat, meski tak dilihat, tak dikenal, bahkan tak diingat. Namun, di balik ketulusan itu, ada satu hal yang Alika belum bisa jawab, tentang janjinya sendiri. Janji yang dulu ia lontarkan dengan nada menghina, kini berbalik menjadi benang yang menjerat hatinya sendiri. Dan yang lebih membingungkan, ia mulai berharap Darman menagih janji itu. Tapi pria itu tidak pernah menyebutnya lagi. Bahkan, ketika Alika mulai memperhatikan lebih dari sekedar rasa hormat, Darman tetap menjaga jarak. Seolah ia tahu bahwa mencintai seseorang seperti Alika bukanlah bagian dari takdirnya. Namun, takdir kadang datang justru saat kita berhenti mengejarnya. Malam itu, langit tak secerah biasanya. Awan menggantung di atas kota, seakan menyimpan rahasia yang belum waktunya dibuka. Di balik jendela apartemen, Alika duduk sendiri. Livia sudah tidur, tubuhnya kelelahan setelah berhasil berjalan 5 langkah tanpa bantuan siapapun. Tapi, justru setelah semua pencapaian itu, hati Alika terasa semakin tak tenang. Ia menggenggam sebuah kertas kecil, kertas lusuh yang secara tak sengaja ia temukan di dalam saku jaket Darman, saat ia hendak mencucikan baju itu diam-diam. Tulisan tangan di situ samar, tapi cukup jelas. "Maafkan aku, Kiai. Aku gagal menjaga amanah itu." Siapa Kiai itu? Amanah apa yang ia maksud? Dan mengapa Darman menulisnya seperti seseorang yang menyimpan dosa besar? Alika merasa terjebak dalam rasa penasaran yang mencengkeram. Semakin dalam ia mengenal Darman, semakin besar pula lubang gelap yang menganga di belakang sosoknya. Ia terlalu tenang, terlalu sabar, terlalu tulus, tapi juga terlalu tertutup. Beberapa hari terakhir, Darman tampak lebih diam dari biasanya. Ia tetap datang, tetap membantu, tetap memijat dengan tangan yang sama, tapi pandangannya sering kosong. Ia sering menatap jendela lama sekali, seolah sedang menghitung waktu.
Alika memberanikan diri bertanya, "Kamu kenapa?" Darman hanya tersenyum. "Tidak apa-apa." "Jangan bohong," balas Alika. "Aku tahu kamu sembunyikan sesuatu." Darman menarik nafas panjang, ia menunduk, lama sekali, lalu berdiri. "Aku harus pergi beberapa hari," katanya. "Apa?" Alika refleks berdiri, menahan lengan Darman. "Kamu nggak bisa pergi sekarang. Livia masih butuh kamu. Aku juga." Kalimat itu menggantung di ujung bibirnya. Darman menatapnya, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berpaling. Alika berdiri di ambang pintu, menatap punggung Darman yang semakin menjauh, melewati lorong apartemen yang sunyi. Hatinya mendadak sesak, bukan karena Livia akan kehilangan penyembuhnya, tapi karena ia sendiri takut kehilangan seseorang yang diam-diam telah mengubah cara ia memandang hidup dan cinta. Dan untuk pertama kalinya, Alika sadar dirinya lah yang kini menggantung pada langkah kaki seorang pemulung. Seorang pemulung yang mungkin menyimpan luka yang lebih dalam dari siapapun yang pernah ia kenal. Malam itu, langit tak secerah biasanya. Awan menggantung di atas kota, seakan menyimpan rahasia yang belum waktunya dibuka. Di balik jendela apartemen, Alika duduk sendiri. Livia sudah tidur, tubuhnya kelelahan setelah berhasil berjalan 5 langkah tanpa bantuan siapapun. Tapi, justru setelah semua pencapaian itu, hati Alika terasa semakin tak tenang. Ia menggenggam sebuah kertas kecil, kertas lusuh yang secara tak sengaja ia temukan di dalam saku jaket Darman, saat ia hendak mencucikan baju itu diam-diam. Tulisan tangan di situ samar, tapi cukup jelas. "Maafkan aku, Kiai. Aku gagal menjaga amanah itu." Siapa Kiai itu? Amanah apa yang ia maksud? Dan mengapa Darman menulisnya seperti seseorang yang menyimpan dosa besar? Alika merasa terjebak dalam rasa penasaran yang mencengkeram. Semakin dalam ia mengenal Darman, semakin besar pula lubang gelap yang menganga di belakang sosoknya. Ia terlalu tenang, terlalu sabar, terlalu tulus, tapi juga terlalu tertutup. Beberapa hari terakhir, Darman tampak lebih diam dari biasanya. Ia tetap datang, tetap membantu, tetap memijat dengan tangan yang sama, tapi pandangannya sering kosong. Ia sering menatap jendela lama sekali, seolah sedang menghitung waktu. Alika memberanikan diri bertanya, "Kamu kenapa?" Darman hanya tersenyum. "Tidak apa-apa." "Jangan bohong," balas Alika. "Aku tahu kamu sembunyikan sesuatu." Darman menarik nafas panjang, ia menunduk, lama sekali, lalu berdiri. "Aku harus pergi beberapa hari," katanya. "Apa?" Alika refleks berdiri, menahan lengan Darman. "Kamu nggak bisa pergi sekarang. Livia masih butuh kamu. Aku juga." Kalimat itu menggantung di ujung bibirnya. Darman menatapnya, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berpaling. Alika berdiri di ambang pintu, menatap punggung Darman yang semakin menjauh, melewati lorong apartemen yang sunyi. Hatinya mendadak sesak, bukan karena Livia akan kehilangan penyembuhnya, tapi karena ia sendiri takut kehilangan seseorang yang diam-diam telah mengubah cara ia memandang hidup dan cinta. Dan untuk pertama kalinya, Alika sadar dirinya lah yang kini menggantung pada langkah kaki seorang pemulung yang mungkin menyimpan luka yang lebih dalam dari siapapun yang pernah ia kenal. 3 hari, Darman tak kembali. Livia terus menatap jendela setiap pagi, berharap sosok yang selalu datang dengan botol kuning dan senyum sederhana itu akan muncul seperti biasa. Tapi yang datang hanya angin, membelai tirai, meninggalkan kehampaan. Alika gelisah. Ia mencoba menghubungi beberapa penjual keliling yang kadang mengenal Darman, tapi semua geleng kepala. Tak ada jejak, tak ada kabar, seolah ia lenyap di telan bumi. Namun di tengah rasa kehilangan itu, Livia justru membuat kejutan. Pagi itu, Alika sedang melipat selimut saat mendengar suara langkah dari belakang. Ia menoleh dan tubuhnya terhenti. Livia berdiri, tanpa bantuan, dengan kaki gemetar tapi jelas berdiri. Dan tak hanya itu, ia mulai melangkah, satu demi satu, menuju kakaknya. Alika menjatuhkan selimut dari tangannya. "Livia, kamu?"
Livia tersenyum lebar. Aku bisa jalan, Kak. Langkahnya belum sempurna, masih goyah, tapi tubuhnya tak lagi menyerah. Ia melangkah seperti mengejar dunia yang lama ia tinggalkan. Dan saat akhirnya ia memeluk Alika, keduanya menangis seperti anak kecil. Namun di balik haru itu, ada ruang kosong yang tak bisa diisi. Darman harus tahu ini, kata Livia sambil menyeka air matanya. Alika mengangguk, tapi wajahnya tetap murung. Aku nggak tahu dia kemana. Hari-hari berikutnya, Livia semakin kuat. Ia mulai berlari kecil di koridor apartemen, seperti anak yang baru belajar mengejar layang-layang. Semua perkembangan itu seharusnya jadi kebahagiaan, tapi Alika merasa semakin jauh dari rasa lega. Karena satu nama tak pernah pergi dari pikirannya. Di malam kelima tanpa Darman, Alika duduk di teras menatap langit dengan gelisah. Hatinya bertanya-tanya, kenapa pergi justru saat semua janji seharusnya ditepati? Bukankah ia sendiri yang dulu berkata, kalau adiknya sembuh, ia rela menikah dengannya? Lalu kenapa Darman memilih pergi? Pertanyaan itu menggantung di udara, sama seperti harapan yang tak sempat diungkap. Dan saat malam semakin larut, Alika menangis diam-diam, bukan karena kehilangan penyembuh adiknya, tapi karena ia baru sadar, mungkin selama ini ia yang disembuhkan oleh kehadiran Darman, dan kini luka itu terbuka lagi. Alika tak bisa menahan diri lebih lama. Pagi itu, saat matahari belum tinggi, ia keluar rumah dengan langkah cepat. Livia yang biasanya selalu ia tinggalkan dengan ragu, kini sudah cukup kuat berjalan sendiri. Tapi bukan itu yang membuat Alika berani meninggalkan rumah, melainkan rasa yang tak bisa ia bendung lagi. Ia harus menemukan Darman. Ia mulai dari taman kecil tempat mereka pertama kali bertemu. Tempat di mana Darman menyelamatkan Livia dari motor yang nyaris menabraknya. Tapi taman itu kosong, hanya menyisakan daun gugur dan suara burung yang enggan peduli. Lalu ia menyusuri gang-gang kecil, tempat para pemulung biasa beristirahat. Ia bertanya pada beberapa pemilik warung, tapi hanya mendapatkan gelengan kepala dan pandangan iba. Saya kenal pemulung yang bawa botol kuning itu, tapi sudah lama nggak kelihatan, Bu, ucap seorang bapak tua sambil menyeruput kopi. Alika melanjutkan pencarian ke terminal, ke kolong jembatan, bahkan ke tempat pembuangan akhir. Di sana, bau busuk menusuk hidung, tapi ia tetap melangkah, menahan perih dan mual demi satu sosok yang terus mengisi hatinya. Tak ada yang tahu, tak ada yang mengenal namanya dengan pasti. Sebagian hanya menyebutnya si penyembuh, sebagian lain memanggilnya si gila botol kuning. Hatinya mulai lelah, kakinya gemetar, tapi ia belum ingin berhenti. Ia masih ingat malam itu saat Darman berkata bahwa belum waktunya menerima hadiah apapun. Kalimat itu kini menghantuinya, seperti janji yang belum sempat ditepati. Darman, bisiknya lirih di trotoar kosong. Kenapa kamu pergi? Saat aku mulai percaya bahwa kamu bukan sekadar penolong adikku, tapi juga seseorang yang bisa mengisi hatiku. Hari beranjak malam. Alika berjalan pulang dengan langkah gontai. Rambutnya berantakan, matanya sembab, dan jiwanya kering. Tapi saat ia membuka pintu apartemen, Livia langsung memeluknya dengan senyum lebar. "Kak, aku bisa naik tangga sendiri." Alika tertegun. Ia bahagia, tapi hatinya kosong, karena satu-satunya orang yang ingin ia beri kabar tak ada di sana. Dan saat malam menelan cahaya terakhir, Alika berdiri di balkon. Ia memandangi langit dan berdoa dalam diam. Bukan agar Darman membalas perasaannya, tapi agar ia tahu bahwa ada seseorang yang kini mencarinya bukan karena janji, tapi karena cinta yang tumbuh dari rasa bersalah dan rasa kagum yang tak bisa dijelaskan. Sementara Alika terus mencari tanpa arah, Darman berjalan sendiri melewati jalan-jalan sempit di pinggiran kota, menyusuri lorong waktu yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Ia tak membawa banyak barang, hanya botol kuning setengah isi dan secarik kertas usang yang selama ini ia simpan di balik kain sarungnya. Kertas itu adalah tulisan tangan terakhir dari kakeknya, seorang tabib yang dulu disegani dan sekaligus ditakuti.
Waktu itu, desa tempat mereka tinggal percaya pada pengobatan tradisional. Hingga suatu hari, anak kepala desa meninggal setelah ditangani oleh kakeknya. Padahal, anak itu sudah lama sakit parah. Tapi, kematiannya dijadikan alasan untuk membakar rumah mereka. "Pengobatanmu sihir," teriak mereka. Malam itu, Darman masih remaja. Ia melihat sendiri kakeknya dipukuli, rumah mereka dilalap api, dan ibunya berteriak histeris. Ia lari, membawa botol kuning itu, satu-satunya warisan yang selamat. Sejak saat itu, ia hidup berpindah-pindah, takut menunjukkan kemampuannya, takut disentuh oleh masa lalu. Ia pernah mencoba menyembuhkan seorang anak yang kejang di pasar, tapi justru dilaporkan ke aparat. Ia dituduh menipu, sempat dipenjara, dan semakin yakin bahwa dunia tak pernah menerima orang seperti dirinya. Ia akhirnya menyerah, hidup sebagai bayangan, sebagai pemulung yang hanya ingin menyambung nafas, tanpa mimpi apapun. Hingga ia bertemu Livia. Senyuman gadis itu, tatapan putus asa yang perlahan berubah menjadi semangat, membuat Darman merasa hidupnya punya arti. Tapi ia tahu, dunia yang menolak masa lalunya tak akan mudah menerima keajaiban dari tangan kotor seperti miliknya. Itulah sebabnya ia pergi, bukan karena ia ingin lari dari janji, tapi karena ia takut bahwa jika Alika tahu siapa dirinya sebenarnya, bukan hanya seorang pemulung, tapi juga orang yang pernah dituduh membunuh, pernah dijadikan kambing hitam, pernah dikutuk karena tangan yang seharusnya menyembuhkan, maka semua kebahagiaan itu akan runtuh, dan cinta yang mulai tumbuh akan layu, bahkan sebelum sempat mekar. Malam itu, Darman berdiri di depan makam kakeknya yang tersembunyi di balik pohon besar di desa yang dulu mengusirnya. Ia menunduk, meneteskan air mata, lalu berkata lirih, "Kek, aku gagal jaga kehormatanmu, tapi aku sudah bantu satu orang kembali berdiri. Mungkin itu cukup." Ia meletakkan botol kuning di atas batu nisan tua, lalu berbalik pergi, tanpa tahu bahwa seseorang sedang dalam perjalanan mencarinya, seseorang yang telah berubah karena cinta yang dia tinggalkan. Alika akhirnya menemukan titik terang dari pencariannya. Melalui seorang tukang beca yang pernah melihat Darman di pasar belakang terminal, ia mendapat petunjuk ke sebuah desa kecil di pinggiran kota. Tanpa ragu, Alika menyetir sendiri mobil tuanya melewati jalan berbatu, membelah kebun-kebun singkong dan semak liar yang menjulur ke bahu jalan. Hatinya berdebar kencang, bukan hanya karena harapan untuk bertemu Darman kembali, tapi karena ia membawa sesuatu, sebuah keputusan yang selama ini tertahan di dasar dadanya. Janji yang dulu terucap dengan nada menghina, kini ingin ia tepati bukan karena terpaksa, melainkan karena rasa yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Sesampainya di desa itu, semua terasa asing. Rumah-rumah kayu berdiri renggang, sunyi, seolah waktu berhenti di tempat ini. Alika bertanya pada beberapa warga, menunjukkan foto Darman di ponselnya, dan akhirnya seorang nenek menunjuk ke arah bukit kecil di ujung desa. Dia sering duduk di dekat makam tua itu, diam aja, gak banyak ngomong. Dengan langkah cepat, Alika menuju ke sana. Di antara ilalang dan batu nisan berlumut, ia melihat punggung itu. Duduk sendiri, bersila, menatap tanah. "Darman," suaranya gemetar. Pria itu menoleh, matanya memerah, kaget, dan tak sempat menyembunyikan air mata yang membekas di pipi. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. "Aku mencari kamu," jawab Alika. "Selama ini." Darman berdiri, gugup. "Kamu gak seharusnya ke sini." "Terlambat," potong Alika. "Aku mau menepati janjiku." Darman terdiam, hatinya bergejolak. Tapi sebelum sempat berkata apapun, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah. Seorang pria bertubuh tegap muncul dari semak, mengenakan seragam satpam tua yang sudah lusuh. Wajahnya penuh dendam. "Ketemu juga kamu, Darman," serunya. Alika terkejut. "Apa maksudnya ini?" tanyanya. Satpam itu berjalan mendekat sambil mengacungkan jari ke wajah Darman. "Dia buronan di kota kami, pernah menipu warga, mengaku bisa menyembuhkan orang, tapi malah bikin pasien koma. Kalau bukan karena saya, dia sudah dipukuli massa." Alika memandang Darman dengan wajah tak percaya. "Itu benar?"
Darman menunduk, wajahnya hancur, bukan karena takut, tapi karena luka lama yang kembali diangkat paksa di hadapan orang yang paling ia jaga hatinya. Aku nggak pernah niat nipu siapapun, lirihnya. Waktu itu aku cuma mau nolong anak kecil yang kejang. Ibunya panik, aku coba bantu, tapi anak itu memang sudah kritis. Satpam itu tertawa sinis, dan dia kabur sebelum diseret warga. Sejak itu jadi gelandangan. Alika terpaku, hatinya berkecamuk. Di satu sisi, rasa cintanya begitu kuat, tapi di sisi lain, kisah masa lalu itu menghantam keras. Terlalu gelap, terlalu berat. Aku pergi dari hidupmu bukan karena aku lari, lanjut Darman dengan suara yang bergetar. Tapi karena aku tahu, kamu terlalu bersinar untuk seseorang sepertiku. Alika terdiam, tak bisa menjawab, tak bisa lari, dan tak bisa memutuskan. Karena untuk pertama kalinya, cinta dan pengkhianatan bercampur di waktu yang sama. Langit mendadak gelap saat Alika menuruni bukit. Rintik hujan mulai jatuh satu-satu, menyusuri wajahnya yang tak lagi bisa membedakan mana air langit, mana air mata. Langkah kakinya berat, tapi hatinya lebih berat lagi. Darman tak mengejarnya. Ia hanya berdiri di sisi makam, membiarkan Alika pergi, seolah pasrah bahwa inilah akhir dari segalanya. Bahwa luka lama telah menjauhkan kembali dua hati yang sempat bertemu di titik terang. Namun Alika tak berjalan jauh. Di ujung jalan desa, di bawah pohon tua yang sudah kehilangan sebagian daunnya, ia berhenti. Hujan kini mengguyur deras, jalan tanah menjadi becek, sepatunya berlumpur. Tapi ia tak peduli, ia terdiam di sana, membiarkan air membasahi tubuhnya. Dalam diam itu, pikirannya kembali ke hari pertama ia melihat Darman, seorang pemulung bau, dengan botol cairan kuning yang ia hina habis-habisan. Tapi di balik bau itu, di balik kulit yang terkelupas dan tangan yang kotor, justru ada orang yang menyentuh hatinya lebih dalam dari siapapun sebelumnya. Ia ingat setiap sentuhan Darman pada kaki Livia, bukan hanya tangan, tapi jiwanya juga turun ikut menyentuh. Ia ingat setiap jawaban lirih, setiap penolakan halus, dan setiap ucapan yang tak pernah menjatuhkan meski ia sering mempermalukannya. "Kenapa? Justru aku jatuh cinta padamu," bisik Alika, nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Tiba-tiba suara langkah cepat datang dari belakang. Alika menoleh. Darman berlari menembus hujan. Wajahnya basah, rambutnya lepek, dan matanya penuh kegelisahan. "Alika, jangan pergi seperti itu." Alika terpaku, nafasnya tercekat. "Aku tahu aku nggak layak. Masa laluku kotor, hidupku penuh luka. Tapi aku nggak pernah bohong tentang satu hal." Darman mendekat, menatap matanya dalam. "Aku tulus." Air mata Alika pecah. Ia menunduk, tubuhnya menggigil. Tapi kali ini bukan karena dingin, melainkan karena akhirnya semua emosi yang selama ini ia tahan meledak begitu saja. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" isaknya. "Karena aku takut kehilangan kamu, bahkan sebelum aku bisa benar-benar memilikimu." Keduanya terdiam dalam hujan. Tidak ada kata cinta yang mewah. Tidak ada pelukan yang romantis. Hanya dua orang yang basah kuyup, berdiri saling menatap, dengan hati yang terbuka dan luka yang sama-sama mereka bawa. Dan dalam senyap hujan itu, Alika berkata dengan suara nyaris tak terdengar. "Pulanglah." Darman menatapnya, bingung. "Pulanglah ke rumah kami. Adikku sudah bisa berlari, tapi aku belum bisa berdiri tanpa kamu." Darman menunduk, hujan menutupi tangisnya. Tapi langkahnya maju, perlahan menyambut tangan Alika yang kini tak lagi menolak. Di bawah langit yang menangis bersama mereka, dua hati yang sempat terpisah akhirnya bertemu kembali. Tapi mereka belum tahu bahwa masih ada satu kebenaran terakhir yang belum terungkap. Waktu berjalan seperti biasa, tapi hati Alika tak pernah kembali seperti dulu. Hari-harinya kembali sunyi, bukan karena kehilangan Darman, tapi karena Darman tetap di sisinya, namun memilih menjaga jarak yang tak terlihat.
Ia masih datang setiap pagi, masih memijat Livia dengan lembut, masih menanyakan kabar, menyiram bunga, membantu mencuci. Tapi ia tidak pernah lagi menatap Alika seperti sebelumnya. Seolah cinta itu dikunci, dan kuncinya dibuang entah kemana. Livia suatu hari menyadarinya. "Kak, kenapa Kak Darman gak pernah duduk lama lagi di rumah?" Alika hanya tersenyum. Mungkin dia lebih nyaman berdiri. Tapi di hatinya, ia tahu Darman hanya sedang menjaga cinta itu tetap bersih, tetap suci, tetap tak ternoda oleh keraguan dan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Sampai pada suatu pagi, saat matahari baru menyentuh lantai balkon, Darman pamit lebih awal dari biasanya. Ia berkata bahwa ada tempat yang harus ia datangi. Alika tak bertanya, ia hanya mengangguk. Tapi begitu Darman menghilang di tikungan jalan, ia berlari ke kamar, membuka laci kecil, dan mengambil secari kertas yang selama ini ia simpan diam-diam. Kertas yang berisi kalimat pendek. "Kalau kau bisa sembuhkan kaki adikku, aku akan jadi istrimu." Ia menatap kertas itu lama, kemudian meremasnya, lalu menangis. Bukan karena janji itu tak ditepati, tapi karena kini ia sadar janji itu memang tak seharusnya diikat dengan kata-kata, melainkan dengan hati. Beberapa bulan berlalu, Livia kini berlari seperti gadis biasa. Ia bahkan sudah mulai kembali ke kampus. Nama Darman tak disebut-sebut lagi oleh orang lain. Tapi di dalam rumah itu, setiap pagi, bunga di pot kecil tetap tumbuh subur. Karena ada seseorang yang setiap subuh datang diam-diam, menyiramnya, lalu pergi sebelum matahari naik. Alika tahu siapa. Dan setiap kali ia melihat bunga itu, ia tahu cinta itu masih ada, tak bersuara, tak berwujud, tapi hidup. Dan barangkali memang benar, cinta yang paling tulus adalah yang tidak meminta balasan. Cinta yang paling dalam adalah yang tak harus memiliki.